Pagi Pak, Alhamdulillah kabar baik. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Baik Pak. Menurut Bapak, potensi mana yang dapat saya bantu untuk dikembangkan? Menurut saya ingin dibantu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin agar Bapak mengamati bagian saya menaruh kursi untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri dan mengambil tindakan. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, pertanyaan berbobot ini merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka, menantang, dan mengundang refleksi. Tentu Pak, Bapak telah memahami pertanyaan berbobot itu yang bagaimana. Bapak sangat hebat. Ya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba mengajukan pertanyaan seperti itu. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya mengharapkan dapat menjalankan peran saya sebagai coach dengan baik dan coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, semoga lancar dan berhasil. Selamat bekerja. Tentu Pak, terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum Pak Rahmat, boleh nggak ini saya meminta waktunya? Saya pengen bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Pak. Baik Pak Abdul, apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi begini Pak Rahmat, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu tidak lebih dari 50% tiap kelasnya Pak. Jadi menurut Pak Abdul, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi Pak atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Pak Abdul, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak. Terus terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya juga kayaknya tidak memberikan kesempatan Pak kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau berperan aktif untuk berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh, izin ya, saya catat dulu supaya mudah diingat, gitu ya. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid saya ini pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan ini dan tidak monoton, juga tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya sih pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan kalau saya perhatikan kayaknya terlalu banyak tugas juga sih Pak yang saya berikan kepada murid-murid saya ini. Juga banyak berisi banyak pertanyaan,
tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja sih, Pak. Biasanya itu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Kalau selain buku teks, saya pikir banyak ya, Pak ya. Sumber belajar seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak ya. Yang kayak sekarang saya lihat anak-anak suka nonton atau bikin TikTok atau di IG juga. Kayaknya ini bisa Pak untuk dijadikan pembelajaran. Nah, betul sekali Pak Abdul. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Kemungkinan yang ingin saya lakukan atau rencana yang ingin saya lakukan itu, yang pertama saya ingin merencanakan pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube maupun TikTok maupun di IG ya Pak. Kemudian yang kedua saya juga ingin memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak. Sehingga murid saya ini tidak terkesan dipaksa untuk belajar, tetapi mereka saya harapkan memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin laporan digital. Bagus sekali rencananya Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, amin Bapak. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Pak. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi juga, tanpa yang utama itu tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Abdul. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak ya. Amin, amin Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak Rahmat atas waktunya untuk sharing yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Rahmat ya. Amin, amin. Terima kasih sekali Pak Rahmat. Sama-sama Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai sendiri performa saya dapat memberikan pertanyaan berbobot yang tidak menyudutkan dan memberikan stimulan agar coach bisa menemukan permasalahan dan alternatif pemecahan bersama. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya dapat menilai demikian karena saya menggunakan alur cerita dan rasa pada saat melakukan coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja Pak, silakan. Saya mengamati tadi pada saat setiap tahap Bapak melakukan cerita dan rasa itu sudah sesuai dari standar yang dituju. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar? Terima kasih banyak Pak. Saya akan berusaha mempertahankan hal positif yang telah ada dan mengembangkan kembali potensi lain. Oke,
lanjutkan Pak dengan pengamatan yang belum sesuai. Katakan, namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi di beberapa saat saya mengamati Bapak terlihat kurang dalam mendengarkan api yang sebetulnya kalau merujuk ke standar pengulangan seharusnya kata kunci seharusnya kata kunci seringkali diucapkan berulang kali Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Iya betul. Memang saya masih kurang dalam hal pengulangan. Hal ini perlu dilakukan karena kata sepakat penting bagi kunci, atau karena kunci belum yakin dengan apa yang dikatakannya. Hebat Pak. Menurut Bapak sekarang apa yang akan dilakukan selanjutnya? Menurut saya akan mengajak kunci memberikan rencana tindak untuk selanjutnya. Luar biasa Bapak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan perlakuan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Misalnya, kapan akan dilanjutkan, di mana tempat melanjutkannya, dan dengan siapa Bapak meminta bantuan Pak? Benar sekali Pak. Dari diskusi ini saya sudah terbayang apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan performa ini. Saya akan melanjutkannya dengan program berkelanjutan seperti menanyakan hasil lebih lanjut dari pelaksanaan coaching ini. Sebelumnya dengan coaching yang akan saya lakukan tentunya di kelas coaching seperti biasa. Apabila saya masih bisa menghadapinya sendiri, saya akan berusaha untuk melakukannya sendiri. Tetapi apabila diperlukan, saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat yang lebih senior. Sangat luar biasa Pak. Jangan lupa pula Pak, hasil pengamatan yang Bapak lakukan untuk dilakukan rekamannya dalam laporan supervisi akademik. Saya merasa bangga akan semangat Bapak dalam hal ini. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya ya Pak ya, dan saling memberikan pengalaman dan umpan baliknya. Sehat selalu Pak. Semoga Bapak semakin sukses. Baik Pak, semoga di lain waktu bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas motivasinya. Doa yang sama untuk Bapak juga. Sehat ya Pak ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Abdul. Baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi Pak Abdul. Gimana kabarnya? Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bapak baik juga Pak? Alhamdulillah sehat Pak Abdul. Baiklah, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap Pak. Menurut Bapak, potensi mana yang dapat saya bantu untuk dikembangkan? Menurut saya ingin sekali dibantu oleh Bapak mengenai bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin sekali Bapak dapat mengamati saat bagian bagaimana saya mendorong coach untuk dapat berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri dan mengambil tindakan. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya
pertanyaan berbobot itu merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka, Pak, menantang dan mengundang refleksi. Tentu Pak, Bapak telah memahami pertanyaan berbobot itu yang bagaimana. Bapak hebat. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan mencoba mengajukan pertanyaan seperti itu juga, Pak. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya mengharapkan dapat menjalankan, Pak, peran saya sebagai coach dengan baik, dan saya juga mengharapkan coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baiklah Pak, semoga lancar dan berhasil. Selamat bekerja. Amin. Tentu, Pak. Terima kasih atas support dan doanya. Pak Abdul, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Pak Heri. Apa yang mau Pak Heri ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelas. Oke. Jadi menurut Pak Heri, apa yang Pak Heri harapkan dari obrolan kita hari ini nih, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Oke. Menurut Pak Heri, kalau itu hal apa saja nih yang membuat murid-murid Pak Heri itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Pak, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, Pak. Kadang berbicara di depan murid-murid saya, dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya Pak Heri ya. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Heri antusias dalam pembelajaran biasanya, Pak Heri? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Itu, Pak. Wah, saya sepakat nih dengan Pak Heri. Lalu menurut pendapat Pak Heri, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran bersama Pak Heri? Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya activity, Pak, ataupun games ya, supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Betul. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nih Pak Heri, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin, Pak, ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin itu, Pak. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Heri, kira-kira Pak Heri itu menggunakan sumber belajar apa saja ya yang ada di kelas itu? Saya biasanya menggunakan pada teks yang ada di perpustakaan, Pak. Oke. Adakah sumber belajar selain teks tersebut, Pak Heri? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, Pak, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Pak, seperti TikTok atau Reels di IG, itu, Pak. Betul sekali itu Pak Heri. Saya yakin sekali bila Pak Heri bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang
Apa rencana Pak Heri untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak. Seperti video YouTube, Pak, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan merencanakan memberikan tugas tidak terlalu banyak juga, Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk utama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Luar biasa, bagus sekali ini rencana Pak Heri. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oke, apa nih komitmen Pak Heri terhadap rencana Pak Heri ini? Saya berkomitmen untuk selalu memperhati rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar, Pak. Dan saya juga akan kesepakati dengan murid-murid saya supaya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Serta saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar juga pada siswa-siswa saya, Pak. Wah, bagus sekali nih Pak Heri. Saya sangat mendukung Pak Heri. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Heri ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak ya. Amin, amin. Semangat Pak Heri ya. Baik, luar Pak. biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Heri. Pak Abdul, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Pak, saya menilai sendiri Pak, performa saya ini dapat memberikan alhamdulillah pertanyaan yang berbobot Pak, yang tidak menyudutkan dan memberikan stimulan agar coach ini bisa menemukan permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Kenapa saya bisa menilai demikian? Karena saya dapat menggunakan alur tirta dan rasa pada saat melakukan coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja Pak, boleh dipersilakan Pak. Saya mengamati tadi pada saat setiap tahap Bapak melakukan tirta dan rasa. Saya rasa itu sudah sesuai dari standar yang tertentu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak. Saya akan berusaha mempertahankan hal-hal positif yang telah ada dan saya akan mengembangkan kembali potensi lainnya Pak. Lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai, Pak Abdul. Katakan, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi di beberapa saat saya mengamati Bapak terlihat kurang dalam menggunakan arti yang sebetulnya kalau merujuk ke standar pengulangan seharusnya kata kunci seringkali diucapkan berulang kali. Bagaimana pendapat Bapak? Iya Pak, betul. Memang saya merasa saya ini masih kurang dalam hal pengulangan Pak. Hal ini perlu dilakukan karena kata-kata tersebut itu memang penting bagi coaching atau karena coaching memang belum yakin Pak dengan apa yang dikatakannya. Bapak. Menurut Bapak sekarang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Menurut saya akan melakukan dengan mengajak coaching untuk membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya Pak. Luar biasa. Betul Pak, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di daerah ini? Misalnya kapan dilanjutkan, kapan akan dilanjutkan,
Gimana Bapak melanjutkannya? Dan dengan siapa Bapak meminta bantuan? Pak, benar sekali Pak. Dari diskusi kita ini saya sudah terbayang nih Pak, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan performa ini. Saya juga akan melanjutkan Pak dengan program berkelanjutan seperti menanyakan hasil lebih lanjut dari pelaksanaan coaching sebelumnya dengan coaching yang akan saya lakukan tentunya di kelas coaching seperti biasanya Pak. Apabila saya masih bisa menghadapinya sendiri, saya akan berusaha untuk melakukannya sendiri Pak. Tetapi apabila diperlukan, saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat yang lebih senior Pak. Luar biasa Bapak. Jangan lupa hasil pengamatan yang Bapak lakukan untuk dilakukan rekamannya dalam laporan supervisi akademik ya Pak ya. Saya merasa bangga akan semangat Bapak dalam hal ini. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada teman-teman lainnya dan saling memberikan pengalaman dan umpan baliknya. Sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Siap Bapak, baik. Mudah-mudahan di lain waktu Pak, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak atas motivasinya. Doa yang sama juga untuk Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Silakan. Terus Pak. Pak Heri, silakan Pak Heri. Boleh duduk Pak Heri. Mantap. Pak. Oke, selamat pagi Pak Heri. Gimana kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Heri ya. Baik Pak. Baik Pak Heri, menurut Bapak nih potensi mana yang dapat saya bantu untuk dikembangkan? Menurut saya ingin dibantu mengenai pengajuan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin agar Bapak mengamati bagian saya mendorong coaching untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri dan mengambil tindakan. Oke. Bagaimana penilaian Bapak sendiri? Ulangi. Baik. Bagaimana nih penilaian Pak Heri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya pertanyaan berbobot ini merupakan pertanyaan yang biasanya bersifat terbuka, menantang, dan mengundang refleksi. Tentu ya Pak ya. Saya kira sih Bapak telah memahami pertanyaan berbobot itu tuh yang bagaimana. Bapak ini Pak Heri hebat luar biasa ya. Terima kasih Pak. Saya akan mencoba mengajukan pertanyaan seperti itu Pak. Oke. Nah selanjutnya apa harapan nih? Harapan Pak Heri dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya mengharapkan dapat menjalankan peran saya sebagai coach dengan baik dan coach dapat menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik Pak. Luar biasa nih Pak Heri. Semoga lancar dan berhasil ya Pak ya. Selamat bekerja dan selamat berkegiatan lagi. Itu Pak, terima kasih atas supportnya Pak. Sama-sama. Semangat Pak Heri. Ya, Pak. Pak Heri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas Pak. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan Pak? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja Pak. Oh gitu ya Pak. Boleh saya catat ya Pak ya? Mana Pak? Jadi menurut Bapak nih, apa yang Bapak harapkan
dari obrolan kita hari ini sebenarnya Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan. Menurut Bapak, hal apa saja yang memanfaatkan murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Mungkin yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu. Kira-kira apa saja sih yang dapat memanfaatkan murid supaya antusias dalam pembelajaran IPA Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak, tidak monoton, tidak juga membosankan. Wah, kalau saya sependapat dengan Bapak ya Pak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa memanfaatkan murid-murid supaya asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ini, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi pernyataan tanpa saya menemukan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan padanya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja sih Pak di kelas Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks Pak? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan bermanfaat bagi siswa-siswanya supaya antusias dalam pembelajaran Pak. Jadi sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas saya akan disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan berita. Itu sudah bagus sekali Pak, rencana Bapak ya. Mudah-mudahan rencana apa yang sudah direncanakan sama Bapak itu bisa berhasil. Tapi apa komitmen terhadap rencana Bapak ini Pak? Saya berkomitmen selalu memakai rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi
sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar. Dan saya akan memperakarsai murid-murid. Saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Mungkin begitu, Pak. Wah, itu sudah bagus, Pak. Sangat bagus sekali ya. Justru dengan Bapak mengutarakan seperti itu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Pak Heri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin, amin, amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Pak Heri, oke, bagaimana nih Pak Heri menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak Heri? Saya menilai sendiri Pak, performa saya dapat memberikan pertanyaan berbobot yang tidak menyudutkan dan memberikan stimulan agar coach itu bisa menemukan permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Oke, apa nih yang membuat Pak Heri bisa menilai demikian Pak? Saya dapat menilai demikian karena saya menggunakan alur tirta dan rasa pada saat melaksanakan coaching. Oke, boleh ya Pak Heri, saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Tentu saja Pak. Baik Pak, silakan Pak. Baik, jadi begini Pak Heri, saya mengamati tadi pada saat setiap tahap Pak Heri melakukan tahap tirta dan rasa itu sudah sesuai dari standar yang kita tuju. Nah, tapi bagaimana nih pendapat Bapak mendengar hal ini? Terima kasih banyak Pak. Saya akan berusaha menemukan hal positif yang telah ada dan akan mengembangkan kembali potensi lainnya Pak. Lanjutkan ya, kita lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai. Katakan, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebetulnya Pak Heri. Misalnya tadi di beberapa saat saya mengamati Pak Heri ini terlihat kurang dalam mendengarkan aktif, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar pengulangan itu seharusnya kata kunci sering diucapkan berulang kali. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Heri mengenai hal ini? Iya betul sih Pak. Memang saya masih kurang dalam hal pengulangan. Hal ini juga perlu dilakukan karena kata tersebut sangat penting bagi coach, atau karena coach belum yakin Pak dengan apa yang dikatakan. Oke, hebat nih Pak Heri. Menurut Bapak nih, sekarang apa yang harus dilakukan Bapak selanjutnya? Kalau menurut saya akan mengajak coach membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya Pak. Oke, luar biasa betul ya Pak ya. Memang dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini nih Pak? Misalnya nih, kapan akan dilanjutkan, di mana tempat melanjutkannya, dan dengan siapa Bapak meminta bantuan. Oke, benar sekali sih Pak. Dari diskusi kita ini, saya sudah terbayang apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan performa ini. Saya juga akan melanjutkannya dengan program berkelanjutan seperti menanyakan hasil lebih lanjut dari pelaksanaan coaching Pak. Sebelumnya dengan coaching yang akan saya lakukan tentunya di kelas coaching Pak seperti biasa. Terus apabila saya masih bisa menghadapinya sendiri, saya akan berusaha untuk melakukannya sendiri Pak. Tetapi apabila diperlukan, saya juga akan
Jadi kalau dari awal Pak Heri itu lebih ke ditakutkan di pertanyaan berbobot, tapi saya lihat malah di pertanyaan berbobot ini sudah sangat bagus nih. Nah, tapi memang jangan lupa pula hasil pengamatan yang Pak Heri lakukan ini untuk dapat dilakukan rekamannya, dilaporkan ya Pak ya, dalam laporan form supervisi akademi. Kemudian saya juga benar-benar nih merasa bangga akan semangat Pak Heri dalam hal ini. Mudah-mudahan hal ini bisa ditularkan ya Pak Heri ya kepada teman-teman yang lainnya dan saling memberikan pengalaman dan umpan baliknya. Sehat selalu ya Pak Heri ya. Baik, Pak. Saya ucapkan Pak Heri sukses selalu ya. Semoga di lain waktu bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih juga atas motivasinya serta doanya yang sudah Bapak berikan. Amin. Sama-sama Pak Heri, sukses ya selalu. Terima kasih.